يرجع لنا قلبي معك مش قادر أنسى هواك يا حبيبي يا أحلى ملاك يا روح الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kedua, jadi niat jamak takhir pada waktu masuknya waktu sholat yang pertama dan masih memungkinkan buat sholat. Ya kira-kira kalau sholat 5 menit, ya kira-kira jam 3 asar, 10 menit sebelum asar masih boleh kita niat. Tapi kalau tinggal 5 menit nggak bisa. Udah zuhurnya kodok, asarnya adaan biasa. Yang kedua, wadawamul udhri, terus menerusnya uzur ila tamamis saniyati, sampai selesainya daripada sholat yang kedua. Ya, ini pasti juga kita. Ya, niat jam apa? Niat buat sholat jamak takhirnya itu sampai selesainya sholat yang kedua. Udah selesai sholat kedua dan kita masih dalam keadaan musafir, maka dianggapnya sholatnya dianggap cukup begitu. Ya, kayak gini juga. Kita mau arah balik sekarang nih dari puncak. Kita mau arah balik dari puncak, pas sampai apa namanya, sampai rest area asar jam 3. Kita udah niat jamak akhir dari awal. Nah sholatnya tuh di rest area, ya asar sama zuhur karena jamak akhir. Sampai rumah jam 5. Sholat lagi nggak asar? Nggak perlu. Kenapa? Karena selesai sholat jamak akhirnya kita masih dalam keadaan di luar kota. Begitu. Jadi nggak perlu. Paham? Nah, mana yang kita kerjain dulu? Boleh asar dulu, boleh zuhur dulu. Boleh zuhur dulu, boleh asar dulu, boleh milih. Tapi yang afdol asar dulu baru zuhur. Kata Imam Nawawi, asar dulu baru zuhur. Kata Imam Nawawi. Kenapa? Karena asar yang punya waktu. Tapi kata Imam Romli mengatakan enggak, zuhur dulu. Urutannya kan begitu, zuhur, asar. Enggak asar zuhur enggak, kata Imam Romli. Dengan dua perbedaan pendapat ulama ini, maka Imam Syafi'i mengatakan kalau jamak takhir boleh yang mana aja duluan, yang mana maunya. Ya, mau asar dulu boleh, mau zuhur dulu boleh. Sekarang yang jadi pertanyaan, Pak, Bu, kita sholat dari jamak takhir berjamaah, Pak Husain jadi imam, kagak ngebilangin, Pak Husain langsung aja Allahu Akbar. Nah kira-kira kita nanya nih, ini asar zuhur, Pak Husain zuhur asar, kan lagi sholat. Kita niat dah, kita mikir apa Husain juga asar dulu nih, kan abdolnya asar dulu, kita niat dah asar. Kok tahu ini Pak Husain zuhur, kita niat sholat asar, sah nggak sholat kita jadi makmum? Sah, nggak apa-apa. Yang penting kan kerjaannya sama, sholat begitu. Artinya kerjaannya sama tuh, sholatnya sama. Enggak Pak Husain sholatnya zuhur, kita sholatnya istisqa. Nah, kan beda kerjaan, nggak kayak begitu. Ya, jangan bingung. Wallahu a'lam bishawab. Kalau musafir, begini, kalau musafir yang dia tahu berapa lama dia pergi, itu cuma 3 hari 3 malam. Satu tempat, umpama gini. Umpama nih kita dari Jakarta ke Bandung dulu, kan musafir tuh, udah 3 hari dah tuh situ. Terus kita dari Bandung pergi lagi ke Tasik,
atau ke Garut, kan beda wilayah kan. Nah boleh lagi di sana dari atau lagi, begitu. Dari pertama lagi, Ustaz. Iya, dari pertama lagi dihitungnya, nggak langsung jadi istilah udah hari keempat no kita musafirnya, enggak, hari pertama lagi, karena beda wilayah, begitu. Dari Keroya ke Sukaraja. Nah, tapi begini, bagaimana kalau kita ada tugas nih dari kantor, ya, tugas ke kantor keluar kota, berapa lama kita boleh mengkosor dan menjamak dan mengkosor sholat? Kalau tugasnya kita tahu cuma seminggu selesai, umpama nih kita yakin bahwa tugas kantor yang kita dikerjain di sini cuma seminggu selesai, 3 hari, hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, tamam, sholat biasa normal, paham? Tapi kita kerjaan kantor nggak ketahuan nih selesainya kapan, seminggu kelar nggak tahu, 10 hari kelar nggak tahu, sampai hari ke-18 boleh kosor terus sama jamaah. Kalau nggak ketahuan sampai kapan? Tapi kalau udah ketahuan 10 hari selesai nih, ya udah 3 hari aja. Aku nggak tahu-tahuin, gua tahu-tahuin, lu tahu 10 hari, gua nggak tahu-tahuin. Nggak bisa. Emang manusia lu bisa bohong-bohongin. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan normal. Zohor pada waktunya 4 rakaat, asar waktunya 4 rakaat. Itu rusuh lihat aja. Tapi kalau dikerjakan normal kan nggak apa-apa ya. Rusuh apa-apa. Cuman kan kalau kata ulama, kenapa dikasih keringanan kita nggak mau ambil, kan begitu. Boleh, apa-apa. Tapi dari sependapatan pahala Sama aja. sama. Nah, iya. Karena Allah kasih keringanan. Cuma bedanya nanti beda dengan begini. Kalau memang jadi nanti ada hadis yang mengatakan al-ajru bi qadri ta'ab, ganjaran pahala tergantung daripada capeknya. Itu kalau memang sholat yang normal. Artinya normal tuh antara sholat berdiri sama sholat duduk, ya. Nah itu pahalanya udah pasti beda. Tapi kalau dalam kurusok itu nggak ada lebih besar, begitu. يرجع لنا